Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kemudian tiba pada satu peristiwa di mana seakan-akan Tuhan itu membiarkan orang Israel mengalami hal yang buruk, musuh-musuh menyerang, maka langsung dipersalahkan adalah Tuhan. Padahal semua tindakan Tuhan itu pasti ada sebab. Kita barangkali senang memilih seseorang yang terlihat dari luar, wah dia siap. Apalagi ketika dia berbicara terlihat seperti dia punya kemampuan. Barangkali orang-orang seperti itu di mata manusia oke, tapi Tuhan melihat, wah ini kurang. Banyak orang menyerah pada satu pekerjaan oleh karena dia mengalami kegagalan. Jadi ada kesalahan barangkali dia lakukan tanpa sengaja ataupun sengaja. Kemudian karena itu mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian dia katakan, sudahlah saya selesai, saya tidak mau lagi daripada saya. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan juga berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan apabila teman-teman semua nih punya tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas di next episode, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Dan untuk itu kami juga ingin mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Nah saat ini teman-teman kita akan segera memulaikan episode kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Biasanya kalau orang mau perang bawa apa aja? Pedang, Lagi. tameng, Selain itu. gada, Selain tameng. perisai. Ya, betul. Lawan kata kekalahan. Menang, Ada kekalahan. kemenangan. Iya, betul. Biasanya yang suka nentuin siapa yang salah, siapa yang benar. Hakim, Iya, betul. Nah, ini yang ada di film-film hero-hero gitu. Biasanya orangnya disebut apa gitu. Superman apa gitu dia? Seorang apa? Superman seorang apa? Yang nyelamatin kan? satria, Bukan. Sekarang Superman, superhero gitu. Disebut apa? pahlawan, Iya, betul. Terus ini yang air menjadi anggur disebut mujizat, mukjizat. Nah, ini yang ada di Cina, bangunan Cina yang panjang. Tembok. Wah, itu. Yes. Gideon. Gideon. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, barusan kita telah mengikuti video tersebut. Seharusnya nih teman-teman semua sudah tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan seperti biasa, aku tidak sendirian karena aku gak bisa ya teman-teman untuk membahas tokoh Alkitab secara sendirian. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Shalom Yana, baik-baik, puji Tuhan. Sehat-sehat Pendeta? Amin. Keluarga sehat-sehat? Amin, puji Kita Tuhan. berdoa juga ya Pendeta, semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan sehat-sehat juga. Amin. Nah Pendeta, barusan seperti biasa, sebetulnya teman-teman sudah melihat video yang seharusnya memberitahu bahwa siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi mungkin Pendeta, ada beberapa yang tertinggal. Mereka jadi nggak tahu siapa yang akan dibahas. Boleh Pendeta beritahukan siapa yang akan kita bahas? Kita akan bahas salah satu hakim-hakim yang ada di zaman Israel, yaitu Gideon. Gideon. Jadi memang sudah beberapa episode kita membahas tentang hakim-hakim Israel ya Pendeta. Iya, betul. Dan untuk kali ini nih Pendeta, karena kita kan sudah membahas sebelumnya beberapa hakim-hakim Israel dan kita akan lanjut
mengenai hakim-hakim Israel ini. Tapi pendeta, yang aku ingin tanya, sebelum-sebelumnya ini kita membahas tentang Deborah dan juga Barak. Nah, yang aku ingin tanyakan kepada pendeta saat ini adalah bagaimana pendeta keadaan bangsa Israel ketika Deborah dan Barak itu tidak ada. Ya udah lengser lah pendeta. Ya. Gimana keadaan Israel? Adakah hal yang ingin pendeta sampaikan? Baik, terima kasih Yana. Jadi seperti saudara-saudara ketahui bahwa ketika membaca kisah tentang keadaan orang Israel, mereka sangat bergantung kepada siapa yang memimpin. Jadi kalau raja atau hakim itu baik, maka mereka juga menjadi baik. Tapi sebaliknya ketika mereka dalam keadaan yang dipimpin dari orang yang tidak baik, mereka bisa menjadi tidak baik. Tetapi yang lebih celaka lagi adalah ketika mereka tidak dipimpin oleh siapapun. Nah, di buku Hakim-Hakim berulang kali terjadi situasi di mana ada jeda antara pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru. Dan biasanya itu akan ditandai dengan kemurtadan, kemunduran, kerohanian orang Israel. Nah, Yana boleh tolong baca mungkin di Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang pertama. Oke. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama dengan judul perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wah, menarik ya. Jadi menariknya adalah begini. Ada kata atau ada hukum sebab akibat. Sebab orang Israel melakukan apa yang jahat, maka akibatnya Tuhan menyerahkan. Nah, ini penting karena seringkali pembaca awam ketika membaca Alkitab kemudian tiba pada satu peristiwa di mana seakan-akan Tuhan itu membiarkan orang Israel mengalami hal yang buruk, musuh-musuh menyerang, maka langsung dipersalahkan adalah Tuhan. Padahal semua tindakan Tuhan itu pasti ada sebab. Pasti ada hal yang sangat penting sehingga dia mengizinkan sesuatu terjadi. Nah, di sini jelas orang Israel lah yang melakukan apa yang jahat sehingga Tuhan menyerahkan. Yang menjadi yang menjadi perhatian adalah di ayat selanjutnya. Barangkali mungkin Yana boleh lihat atau tolong baca di ayat yang ketiga dan 6. Oke, berarti Hakim-Hakim 6 Hakim-Hakim ayatnya 6. ketiga Ayat 3 dan 6. Dan Iya. 6. Oke, ayat yang ketiga 3 sampai 6 maksud saya. sampai 6. Oke. Iya. Aku bacakan. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Ya, sampai situ mungkin ya. Jadi bayangkan situasi ini. Saya senang ada beberapa terjemahan yang dia terjemahkan kata sangat melarat ini seperti Israel became very discouraged. Ada lagi kata ketika disebutkan Israel to great distress. Bahkan ada terjemahan yang lain bilang very low. Jadi kondisi di mana mereka sangat di bawah. Nah, ini kontras kalau membaca catatan ini kontras dengan ayat yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang terbaik, damai sejahtera, bukan kecelakaan, bahkan memberi hari depan yang penuh harapan. Bagaimana mungkin Tuhan yang sama mengatakan dia berencana yang baik, kemudian realita yang terjadi pada orang Israel dalam keadaan very low. Mereka sangat terpuruk. Kembali lagi di sini bukan Tuhan yang patut dipersalahkan. Disinilah saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa hukum sebab akibat itu selalu ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Sebab orang Israel melakukan sesuatu yang buruk, akibatnya buruk. Mereka melakukan yang jahat, maka akibatnya buruk untuk mereka. Tetapi di satu sisi juga
ini yang harus kita cermati adalah ini adalah pilihan mereka. Ya. Mereka lah yang memilih untuk melakukan yang jahat. Jadi apakah Tuhan harus dipersalahkan untuk sesuatu yang bukan atas inisiatif Tuhan, Ya. tapi oleh karena akibat dari pilihan yang dilakukan oleh orang Israel. Ya. Barangkali itu dulu pendahuluan Oke. dari latar belakang kisah Gideon yang bisa saya bagikan. Nah, pendeta, di dalam Alkitab ini ayat yang kita telah bacakan itu dikatakan bahwa orang Israel ini takluk ke bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, yang aku ingin tanyakan kepada pendeta adalah apa yang dilakukan oleh orang Israel selama 7 tahun itu, pendeta? Nah, ini yang menarik ya. Karena di Alkitab angka atau waktu yang cukup panjang itu selalu menarik untuk diteliti ya. Oleh karena contoh misalnya di Markus pasal 5 ayat 36 sampai 41, di situ ada kisah tentang orang atau murid-murid Tuhan yang menaiki perahu kemudian mengalami gelombang. Berjam-jam mereka alami akan situasi itu. Lalu kemudian pada waktu orang Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu 40 tahun. Pertanyaan, kenapa berjam-jam? Kenapa 7 tahun? Kenapa bahkan sampai 40 tahun? Nah, ini yang menarik kita bahas ya. Yang saya ingin tekankan adalah sebenarnya begini. Bukan masalah berapa lama waktu orang Israel mengalami penderitaan. Tetapi yang jadi pertanyaan penting adalah apa yang mereka lakukan selama waktu itu. Ya kan? Kenapa sampai 7 tahun? Kenapa sampai 40 tahun? Kenapa sampai berjam-jam? Kalau kita mempelajari lebih jauh, jawaban dari peristiwa-peristiwa ini sebenarnya sama. Pada waktu orang Israel mengalami 7 tahun, apakah Allah itu jauh? Allah tidak jauh. Mazmur pasal 34 katakan Allah itu dekat kepada orang yang patah hatinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tetapi kenapa Tuhan jauh? Mazmur 22 mengatakan Allahku, Allahku, aku berseru-seru tetapi engkau tidak mendengar. Apakah memang Tuhan tidak mendengar? Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tetapi yang jadi persoalan sama seperti peristiwa di perahu itu. Kenapa sampai berjam-jam? Padahal di dalam perahu itu ada Yesus. Kenapa tidak hanya 1 jam saja? Atau jangankan 1 jam. Kalau kita dalam keadaan susah, setengah jam saja itu sudah sangat lama. Tapi yang jadi persoalan adalah selama berjam-jam itu mereka tidak menyadari Yesus ada di sana dan mereka tidak membangunkan dia. Kembali kepada orang Israel. Kenapa selama 40 tahun mereka berkeliling di padang belantara? Padahal Tuhan menyertai mereka. Kembali lagi pertanyaan yang sama mengenai orang Israel. Kenapa sampai 7 tahun? Padahal ada Tuhan di sana. Jawabannya semua ini sama. Karena mereka tidak menghadirkan Tuhan secara langsung dalam kehidupan mereka. Itu persoalannya. Dan barangkali kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini, kenapa kita mengalami penderitaan yang lama? Bukan karena Tuhan tidak punya inisiatif untuk menolong, tapi terkadang karena kitalah yang sementara tidak bersama dengan Tuhan. Itu kira-kira. Wow, luar biasa sekali pendeta. Padahal kita belum masuk nih ke kisahnya Gideon, tapi ternyata sudah ada beberapa aplikasi-aplikasi kehidupan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, namun pendeta, saat ini kita harus istirahat sejenak dan juga teman-teman Facebook. Kita akan kembali membahas tentang Gideon di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang terjadi di bangsa Israel ketika Deborah dan Barak sudah tidak ada. Dan pendeta sudah jelaskan bahwa orang Midian akhirnya datang karena ya orang Israel kalau nggak ada pemimpin suka hilang arah kayaknya gitu pendeta. Cuman ini saat ini pendeta yang aku ingin tanyakan kepada pendeta, kayaknya hal yang kurang sering dibahas oleh orang-orang. Yaitu tentang orang Midian ini pendeta. Kita sering mendengar bahwa orang Israel itu musuhnya orang Midian. Dan orang Midian sering beberapa kali muncul. Sebetulnya siapa sih mereka ini pendeta, orang Midian ini? Oke, menarik sekali ya. Jadi di Alkitab itu
banyak musuh orang Israel ya. Ada orang Moab dan kemudian orang Amon dan orang Amalek. Tapi orang Midian juga salah satu musuh yang paling sering. Nah, siapa mereka? Di buku Kejadian pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di situ ada penjelasan yang menarik ya. Bahwasanya setelah Sarah mati, kita tahu kan Sarah memiliki anak siapa? Ishak. Ishak memiliki anak Yakub. Kemudian dari Yakub ada 12 anak. Dari 12 anak inilah lahir keturunan yang disebut dengan Israel atau bangsa Israel. Nah, waktu Sarah nenek moyang mereka meninggal, bapaknya Yakub, bapaknya Ishak ini ternyata kawin lagi. Nah, waktu dia kawin, dia ambil seorang gundik yang lain, namanya adalah Keturah. Dan kalau baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, Keturah ini memiliki beberapa anak dan salah satunya adalah Midian. Dan Midian inilah adalah bapa leluhur dari bangsa Midian. Jadi boleh saya katakan adalah antara keturunan Israel dan keturunan Midian, mereka ini bersaudara. Satu ayah tetapi berbeda ibu. Dengan kata lain, sebenarnya mereka itu adalah orang dekat. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Bahwa terkadang, kembali lagi di bagian awal tadi kita dengarkan bahwa orang Israel itu sedang menjauh dari Tuhan. Kemudian terjadi masalah di mana Midian menyerang. Terkadang ketika kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka seringkali justru sumber masalah itu adalah orang-orang yang tidak jauh dari kita. Mungkin keluarga kita atau masih ada hubungan dengan kita. Di Alkitab, saat Adam tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia jatuh oleh orang yang paling dekat, yaitu Hawa, istrinya. Kemudian pada waktu Raja Salomo tidak setia, maka kerajaannya itu pecah oleh karena anaknya Rehabeam. Kemudian pada waktu kasus Samuel dan Imam Eli, yang menyebabkan Imam Eli menjadi korban itu adalah anak-anaknya. Pendek kata, ada banyak sekali yang dialami di dalam Alkitab diakibatkan oleh orang-orang terdekat. Dan ini terjadi di saat kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya rasa bahwa hanya mereka-mereka lah yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi sadar atau tidak, Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang terjadi, bahkan dari orang terdekat. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, maka hal-hal yang buruk bisa saja terjadi, dan itu dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi bagi saya adalah faktor kedekatan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat menentukan kehidupan setiap umat Tuhan. Betul, Pendeta. Itu salah satu hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga ya, Pendeta, bahwa kedekatan dengan Tuhan itu salah satu hal yang paling fondasi dalam kehidupan kita. Nah, Pendeta, sampai saat ini kita belum membahas Gideonnya nih, Pendeta. Dan saat ini aku ingin tanyakan ke Pendeta, Pendeta boleh nggak kasih gambaran cara ketika Tuhan memanggil atau menyuruh Gideon untuk menjadi alatnya, dan bagaimana keadaannya waktu itu, Pendeta? Saya mungkin ingin meminta Yana untuk membuka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12. 11 dan 12. Iya. Aku bacakan ya, Pendeta. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan juga 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini menarik ya. Coba perhatikan, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya, di pendahuluan tadi Gideon sedang ngapain? Mengirik gandum. Bukan, sedang bersembunyi. Iya, betul. Dan disebutkan di sana bahwa dia lakukan itu
Karena keadaan orang Israel waktu itu Ya. takut. Ya. Jadi bagaimana mungkin seorang disebut gagah perkasa sementara dia sembunyi. Tapi inilah luar biasanya Tuhan ya. Karena pada akhirnya kita menjumpai bahwa di kemudian hari atau di waktu kemudian didapati bahwa Gideon yang memimpin pasukan dan dia tampil bagaikan pahlawan. Dia tidak seperti keadaan waktu itu. Tetapi waktu itu dia memang tidak berdaya. Nah, ini sama seperti kondisi Musa pada waktu Tuhan memanggil. Musa diminta Tuhan di usia 80 tahun untuk memimpin orang Israel. Tapi Musa bilang, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya tidak punya keberanian untuk berbicara. Apa yang ingin saya sampaikan dari dua orang ini, Gideon dan Musa? Bahwasanya Tuhan itu memilih orang bukan seperti cara kita memilih. Kita barangkali senang memilih seseorang yang terlihat dari luar. Wah, dia siap. Apalagi ketika dia berbicara, terlihat seperti dia punya kemampuan. Barangkali orang-orang seperti itu di mata manusia oke, tapi Tuhan melihat, wah ini kurang ya. Dan apa yang terjadi pada Gideon, apa yang terjadi pada Musa, bahkan kepada Daud, mengingatkan kita bahwa Tuhan mempunyai kemampuan yang luar biasa melihat seseorang bukan karena latar belakang, bukan juga karena situasi yang dia ada waktu itu, tetapi dia melihat potensi ke depan bahwa orang ini adalah orang yang bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita semua adalah orang yang tidak bisa menebak hati orang. Kita hanya bisa mereka-reka, tapi membaca hati seseorang dengan persis tidak ada seorang pun kecuali Tuhan. Nah, dalam hal ini Tuhanlah yang mengetahui seseorang itu memiliki niat yang baik, tulus atau tidak dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir bahwa semua orang itu gampang kita nilai ya. Oh Yana ini karena dia cantik, oh pasti dia baik. Oh si ini karena dia kelihatan manis dalam cara berbicara, oh pasti dia baik. Kita tidak tahu hati. Tetapi Tuhan yang mengetahui hati, Tuhan tahu orang mana yang akan dia pilih. Dan terbukti yang dia pilih itu seperti Gideon, terbukti dia adalah pemimpin yang akhirnya dapat mampu untuk menuntun orang Israel. Bukan hanya menang dalam hal peperangan, tetapi menjaga kerohanian mereka untuk sekian waktu. Jadi seorang pemimpin, hakim-hakim yang dipilih bukan hanya sekedar aspek fisikal atau aspek mental yang kelihatan baik, tetapi yang paling utama adalah spiritualnya bagus. Dan itu yang ditemukan pada Gideon, pada Musa, pada Daud, dan kita tahu cerita-cerita menyangkut orang-orang ini. Ya itu. Jadi sudah ada dua pesan ya pendeta, dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah Gideon ini. Yang pertama adalah kadang orang-orang terdekat kita yang bisa membawa kita ya kayak sepertinya ada penghukuman dalam kehidupan kita karena hal-hal yang kita lakukan. Dan yang kedua, cara Tuhan itu bukan seperti cara manusia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus jaga hati kita supaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah saat ini kita akan kembali beristirahat pendeta, dan juga teman-teman Facebook, kita akan bahas tentang Gideon di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara Tuhan memilih Gideon. Nah saat ini apalagi pendeta yang pendeta ingin sampaikan mengenai seorang Gideon? Baik, coba perhatikan, baca baik-baik Hakim-Hakim pasal 6 ya. Pasal demi pasal, ayat demi ayat di bagian itu ditemukan bahwa pada waktu Tuhan memanggil Gideon, dia dalam keadaan sedang bekerja, bukan diam ya, atau tidak melakukan apa-apa. Itu sama seperti pada waktu Tuhan memanggil Musa di usia 80 tahun, dia sedang mengembalakan domba. Apa yang ingin saya bagikan di sini adalah bahwa Tuhan tidak suka orang yang bermalas-malasan. Dia memilih orang yang memang siap untuk bekerja. Dari mana seseorang terlihat bisa bekerja? Tentu saja pada saat dia sedang bekerja.
Kalau dia sementara tidur, tidak melakukan apa-apa, malas-malasan. Dan di Alkitab banyak sekali teguran-teguran yang diberikan oleh Tuhan menyangkut kemalasan. Dan banyak sekali motivasi yang Tuhan berikan melalui pengkhotbah bagaimana kerja keras itu penting. Nah, ada yang ditulis di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 di halaman 342. Saya mungkin baca atau sampaikan secara umum ya, bahwa Tuhan secara umum memanggil kepada mereka yang sementara sibuk dan sedang melakukan tugas-tugas harian. Pada waktu dia panggil murid-murid, mereka sementara di pinggir danau, sementara bekerja. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak mau menggunakan orang yang malas, sekali lagi. Tapi Tuhan mau menggunakan orang yang giat bekerja. Barangkali orang boleh berpikir bahwa saya kan punya otak. Saya, barangkali orang menyebutkan saya smart. Tetapi di dunia modern ini kita dapati bahwa tidak hanya cukup seorang pintar, smart, cerdas. Tetapi dibutuhkan juga orang yang bekerja. Sudah bekerja pun ada lagi hal yang penting. Bahwa orang itu harus tekun melakukan. Tekun itu artinya bahwa dia tidak hanya bekerja sesekali. Tetapi dia melakukan pekerjaan itu secara terus-menerus. Yang menyebabkan itu adalah kebiasaannya untuk bekerja. Orang yang senang bekerja adalah orang yang paling mudah untuk melakukan banyak hal. Kenapa? Karena keinginan bekerja itu membuat dia selalu ingin lebih baik. Dan melupakan atau mengabaikan tantangan. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi karena dia punya etos bekerja, dia punya keinginan untuk bekerja yang baik. Sehingga halangan-halangan itu seperti tidak penting. Nah, kembali lagi kepada Gideon. Gideon dipanggil Tuhan saat dia bekerja. Dan itu penting ya. Karena menjadikan kita semua orang yang siap untuk digunakan. Sekali lagi adalah di saat kita sedang melakukan sesuatu. Bekerja. Ketika bekerja ya pendeta. Berarti itu sebabnya di Alkitab kan dibilang pergilah kepada semut. Iya, betul. Perhatikan tingkah lakunya dan jadilah bijak. Kenapa? Karena semut itu tidak pernah tidur siang, tidur sore, lalu kemudian ngelamun, tidak pernah. Dia adalah jenis binatang yang giat bekerja. Oke, jadi ini salah satu call out to ini ya pendeta, teman-teman kaum mager. Nggak boleh tuh teman-teman kaum mager, kaum rebahan. Di sini disampaikan bahwa untuk kita giat bekerja, ketika kita mau menjadi orang yang diandalkan, ketika kita mau dipakai untuk menjadi seorang pekerja Tuhan, kita harus giat dalam pekerjaan kita. Nah pendeta, sebetulnya kan kayaknya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari seorang Gideon. Namun kayaknya saat ini satu episode aja kayaknya nggak cukup. Cuman yang aku ingin tanyakan kepada pendeta, kira-kira ada nggak pendeta pesan untuk bagian pertama ini dari seorang Gideon, apa yang pendeta ingin sampaikan pelajaran dari kisah di episode kali ini? Kesimpulannya apa pendeta? Jadi begini, bisa saja tadi saya sudah tekankan banyak tentang bekerja. Bisa saja di awal kehidupan Gideon pada waktu dia muda, dia memang bekerja tapi sering melakukan kesalahan. Oke? Nah, untuk bagian ini saya perlu memberikan penekanan. Banyak orang menyerah pada satu pekerjaan oleh karena dia mengalami kegagalan. Jadi ada kesalahan barangkali dia lakukan tanpa sengaja ataupun sengaja. Kemudian karena itu mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian dia katakan, sudahlah, saya selesai. Saya tidak mau lagi daripada saya dimarahin karena saya melakukan sesuatu yang keliru. Dan dia menyerah. Tetapi di sini kita perlu mengambil pelajaran. Bahwa seorang yang tekun bekerja adalah seorang yang bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Tetapi dia akan selalu bangkit pada waktu dia melakukan kesalahan. Saya telah melakukan kesalahan. Saya belajar dari kesalahan itu. Saya tahu mana yang benar. Oleh karena ada kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya memperbaikinya. Saya buat lagi sesuatu yang terbaik.
Pada waktu berjalan waktu, melakukan lagi kesalahan. Saya belajar dari situ. Saya melakukan lagi yang lebih baik. Dengan demikian, kalau ada orang yang punya karakter seperti itu, bekerja, ada kesalahan, perbaiki, tampil lagi, maka orang itu tanpa sadar akan lebih baik dari waktu ke waktu. Yana mungkin pernah bekerja apa saja ya, dan kemudian ada orang mengeritik atau bahkan pekerjaan yang biasa, kemudian orang tua atau siapa saja kata, kenapa kamu lakukan ini? Tetapi gantinya kita merespon negatif, kita pikirkan kembali, oh ya, saya memang salah, saya perbaiki itu. Dan itu kalau kita perbaiki dengan baik dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan, sadar atau tidak, Tuhan akan menjadikan kita dan memampukan kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena melakukan kesalahan. Tetapi jangan juga tidak mau melakukan apa-apa hanya karena takut melakukan kesalahan. Ini hal yang perlu saya ingatkan ya. Kita sebagai orang muda bisa saja berulang-ulang kali melakukan banyak kesalahan. Tapi jangan pernah lupa, belajarlah dari kesalahan itu. Supaya dari sana kita akan memperbaikinya, kita akan lebih baik. Dan jangan berhenti bekerja. Lakukan terus lebih baik dan lebih baik. Sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang bagi saya mungkin melebihi kapasitas kita. Ya, kita tadinya punya ekspektasi sampai di sini, tapi karena kita melakukan dengan lebih baik akan lebih. Dan kebanyakan orang berkembang bukan karena dia smart atau dia pintar, tapi karena dia belajar dari kesalahan dan memperbaiki dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Betul sekali Pendeta. Dan ini juga menjadi salah satu pengingat ya Pendeta, bahwa banyak nih Pendeta, anak-anak muda yang mau banyak uang tapi kerjanya malas-malasan Pendeta. Mager, terus rebahan. Nah ini menjadi sebuah pengingat nih kepada anak-anak muda. Kalau memang mau mencapai untuk sesuatu nih, poin karir mungkin, atau mungkin kondisi finansial suatu, jangan malas ya Pendeta ya. Bahkan di sini saja Gideon dipanggil ketika dia bekerja. Dan kembali lagi Pendeta sudah sampaikan bahwa ya memang bekerja dan giat bekerja itu adalah kesukaan Tuhan ya Pendeta. Saya juga mau tambahkan di sini. Hari ini kita hidup di dunia yang segala sesuatu cepat, instan. Sehingga sadar atau tidak, konsep ini ada dalam pikiran kita. Kita mau cepat sukses. Sukses secara instan. Tapi saya mau garis bawahi bahwa tidak ada kesuksesan yang berlangsung secara instan. Semua berproses. Dan kita harus menjalani proses itu. Dalam proses itu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bisa saja jatuh bangun, kesalahan berulang-ulang. Tetapi itu bagian dari proses. Ketika kita tiba pada satu titik di mana kita selesai menjalani proses, kita akan puas ketika kita telah melakukan, telah bekerja. Tetapi kita akan menyesal, barangkali boleh saya katakan, ketika usia tertentu di mana sekian tahun kita abaikan di belakang dan tidak melakukan apa-apa, kita akan sangat menyesal. Mereka-mereka yang sukses bukan berarti mereka tidak pernah gagal, tapi mereka-mereka yang sukses adalah mereka yang selalu bangun ketika berulang kali mengalami kegagalan. Wah, luar biasa. Itu cocok banget tuh dijadiin quotes-quotes di TikTok tuh Pendeta, kalimat yang barusan. Nah Pendeta, saat ini kembali lagi kita terhenti karena waktu Pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan dari episode ini di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Tidak terasa Pendeta, ini adalah segmen terakhir dan Pendeta boleh berikan kesimpulan mengenai episode Gideon yang mungkin baru bagian pertama ini Pendeta. Oke, yang pertama adalah Gideon bukan siapa-siapa ketika Tuhan memanggilnya. Kita juga mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau Tuhan memanggil kita, siapa tahu di kemudian hari kita menjadi orang yang benar-benar di luar dugaan kita. Kemudian yang kedua adalah Gideon saat dipanggil bukanlah orang yang tidak melakukan apa-apa. Dia sedang bekerja. Dan Tuhan mau ketika dia memanggil kita, kita melakukan sesuatu. Kita sedang melakukan. Kita sedang bekerja. Tuhan tidak pernah akan memanggil kepada setiap orang yang tidak melakukan apa-apa. Dan yang ketiga adalah
Gideon di dalam kehidupannya bukanlah orang yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari satu kesalahan ke kesalahan berikut, dia belajar di sana dan Tuhan menuntun dia untuk lebih baik. Sehingga menggunakan dia menjadi pemimpin yang berhasil. Hal yang sama juga bisa Tuhan lakukan kepada kita. Tokoh-tokoh Alkitab itu selalu muncul seperti yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 3. Barangkali mungkin Yana boleh tolong baca. Iya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya pendeta ya? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 aku bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi baik kisah Gideon maupun kisah Israel itu sengaja diungkapkan kesalahannya. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita dewasa ini. Kita akan ikuti pembahasan mengenai Gideon di episode yang berikutnya. Tetapi bagian ini perlu kita perhatikan. Bahwa sekali lagi Tuhan mau menggunakan orang bukan karena latar belakangnya siapa. Tetapi dia ingin seseorang yang siap dan bisa dia gunakan dengan kapasitas mereka. Semoga kita juga akan digunakan oleh Tuhan. Seperti dia pernah lakukan itu pada Gideon. Amin, pendeta. Pendeta boleh berdoa singkat untuk episode ini, pendeta? Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami baru belajar dari seorang Gideon yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan yang memandang jauh ke depan. Tuhan menggunakannya, memolesnya, dan memperbaiki serta menuntun dia. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yang mempengaruhi keadaan orang Israel, yang memberikan inspirasi bagi mereka dan menuntun bangsa Israel untuk mengalami kemenangan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu pengalaman Gideon boleh menjadi pengalaman kami, dan kami rindu Tuhan menggunakan kami untuk menjadi bagian penting di dalam misi penyelamatan kepada banyak orang. Kami juga berharap Tuhan akan menuntun kami untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sama seperti Tuhan menuntun Gideon di masa yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan, menyerahkan semua pemirsa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih Yana. Firman Tuhan dan juga materi yang telah dibawakan di episode kali ini. Aku yakin dan percaya ini sudah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan selalu memberkati pendeta dalam pelayanan dan juga tugas tanggung jawab. Nah teman-teman semua, demikian saja episode kita pada kali ini. Semoga teman-teman boleh like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya berkat ini boleh menjadi bagian kita semua. Dadah, shalom, Tuhan memberkati.